Kamu kayak kebingungan guys, apa ini? Kok tiba-tiba ide muncul? Kok tiba-tiba aku punya pemikiran yang selama ini tidak pernah aku pikirkan sebelumnya? Kenapa dengan diriku? Kok jadi beda banget? Harusnya aku memikirkannya seperti ini, kenapa sekarang pikiranku berubah? Hermit sudah mengajarimu guys, oke? Halo Scorpio, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya guys. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan yang perlu kamu ketahui di sisa September 2024 untuk Scorpio kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars ya. Oke. Bulan September akan segera berlalu Scorpio. Sebelum kita masuk ke bulan Oktober, ayo kita lihat dulu guys, kira-kira pesan penting apa yang perlu kamu ketahui di beberapa hari tersisa di bulan September ini. Mudah-mudahan nanti setelah menonton video ini, mendapatkan pesan ini, ada hal baik yang akan kamu terima ya guys untuk menjalani sisa September ini, oke? Aku bicara dengan banyak Scorpio sekaligus, jadi nggak semua Scorpio akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Di bawah santai aja, jangan terlalu dipikirin guys. Oke, thank you very much. Dan ini masuk dalam kategori mini video ya. Durasinya singkat-singkat saja. Tidak ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin. Moon ketemu Sun, Sun ketemu Moon. Kayak ada perubahan siklus dalam hidupmu. Dimulai dari akhir September ini sampai dengan Oktober, aku lihat di sini ya. Oktober pun berkelanjutan lagi, I don't know when, until when. Karena major arcana itu di luar kendali tarot reader. Di luar kendali manusia sih sebenarnya ya. Kita nggak tahu kapan datang, kapan pergi. Tapi yang jelas Hermit energi pertama yang keluar. Hermit ini identik dengan kegelapan guys. Tapi bukan kegelapan yang jelek-jelek kayak kegelapan-kegelapannya Devil gitu, enggak ya. Hermit ini kegelapan ketenangan dalam menganalisa situasi tertentu dalam hidupmu, menganalisa keadaan hidupmu, mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini membingungkanmu. Hermit sudah mengajarimu katanya Scorpio. Kamu kayak kebingungan guys, apa ini? Kok tiba-tiba ide muncul? Kok tiba-tiba aku punya pemikiran yang selama ini tidak pernah aku pikirkan sebelumnya? Kenapa dengan diriku? Kok jadi beda banget? Harusnya aku memikirkannya seperti ini, kenapa sekarang pikiranku berubah? Hermit sudah mengajarimu guys, oke? Bapak Hermit ini adalah profesor, guru besarnya di tarot guys. Dia itu menyentuh bidang intelektualitas, artinya kecerdasan kamu. Kamu akan jauh lebih logik, realistis, karena yang namanya kecerdasan itu adanya di otak guys. Ya membuat kamu mengalami hal-hal seperti ini biasanya. Yang pertama, perubahan pendapat. Kamu jadi melihat sebuah hal dari sudut pandang yang berbeda. Kamu jadi mengenal atau menilai orang dari sudut pandang yang berbeda. Kamu jadi mengetahui what the fuck is going on with your life dari sudut pandang yang berbeda. And it's very very different dengan yang pernah kamu pikirkan sebelumnya ya. Kamu seperti tidak mengenal dirimu guys. Mengenai peristiwa tertentu, cara memikirkan peristiwa tertentu dalam hidupmu. Itu biasanya tanda-tandanya Hermit datang, oke? Dan bukan karena orang lain yang ngasih tahu. Hermit ini akan selalu bicara person to person with you. Jadi dia akan membuka pikiranmu atau memberikan ide baru padamu yang tidak pernah kamu pikirkan sebelumnya. This is a very good card sebenarnya Scorpio Hermit ini ya, karena sebenarnya dia datang untuk memberikan jawaban. Kamu kan tahu ketika kamu keluar dari Hermit mode, tiba-tiba banyak orang yang kayak ikut campur dengan kehidupanmu. Let's say misalnya kamu pengen meninggalkan pekerjaanmu, oke? Aku pengen resign deh. Lalu kamu kan nggak sadar ya guys kalau Hermit datang, oke? Hermit ini tiba-tiba membuat kamu pengen hening, pengen diam.
nggak pengen ngomong sama orang, itu ciri-cirinya hermit. Nggak pengen bertanya sama orang, tapi kamu akan terus berpikir. Biasanya itu malam-malam guys, pas mau tidur. Hermit ini suka ngomong pada saat malam-malam atau membangunkan kamu di antara jam 2 jam 3 pagi. Dia akan ngomong sama kamu tentang rencanamu meninggalkan pekerjaanmu. Setelah beberapa hari, aku nggak tahu berapa hari hermit guys, karena itu tergantung dari masing-masing orangnya. Kamu kayak akan punya pendapat sendiri tentang rencanamu untuk meninggalkan pekerjaanmu. Oke, dan itu biasanya berbeda dengan yang kamu pikirkan sebelumnya, sebelum Bapak Hermit ini datang. Biasanya akan berbeda. Kamu kayak akan kebingungan, loh kok jadi gini ya? Kok berubah banget aku ya? Begitu, biasanya, oke? Dan kemudian ketika Hermit ini pergi, lalu kamu kembali ke kantor misalnya, tiba-tiba langsung datang informasi-informasi atau apa ya, kayak trigger dari orang yang mengacaukan perubahan pikiranmu tadi. Biasanya akan seperti itu guys ya. Biar kamu tahu yang mana hermit dan yang mana eksternal, faktor X yang akan mengganggu atau mempengaruhi kamu. Terus misalnya kamu diajari hermit ini, yes, get out from there, there's nothing left for you there. Itu tempat gak ada baik-baiknya lagi untukmu. Nanti ada peluang baru di tempat lain untukmu begitu. Dan terus tiba-tiba kamu akan dapat informasi kayak misalnya, dengar-dengar sih ada bonus yang mau turun. Dengar-dengar bos kita mau diganti, bos yang galak itu mau diganti. Dengar-dengar katanya kantor kita akan dipindah dekat ke rumah kamu. Bahkan banyak godaan yang datang. Itu ciri-cirinya hermit datang. Oke. Dan kalau seandainya kamu ngerasa kayak you know what's the best for you, itulah informasi yang diberikan hermit tadi. It's complicated. Untuk kalian yang tidak mengalami langsung didatangi oleh hermit ini, itu akan membingungkan sekali. Tapi hermit tidak pernah datang dengan tujuan membingungkan orang. Orang yang dia datangi pasti akan tahu persis apa jawaban atas pertanyaannya atau keputusan apa yang harus diambil. Oke? Itu yang akan mengubah dari moon ke the sun di akhir September ini untuk kestabilan. Jadi kamu akan bimbang sekali katanya Scorpio, but you don't need to worry guys. Just listen to what Mr. Hermit say to you ya. Oke. Ayo kita lihat dulu guys. Satu kartu dari sini sebagai pilihan untuk pesan kamu ini. Halo. For Scorpio Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Grace and Gratitude, True Gratitude, Joy Expand. Itu tadi contoh yang aku kasih ya guys, mengenai orang yang mau resign dari pekerjaannya. Tapi bukan itu yang pasti akan terjadi. Ini general reading, menyangkut banyak aspek dalam kehidupan kamu Scorpio kolektif yang lagi nonton video ini. But grace and gratitude will be important for you. Grace itu guys bersyukur, dan gratitude itu kayak berterima kasih, mengucap syukur, berterima kasih, mengucap syukur atas yang kamu hadapi saat ini atau yang terjadi padamu saat ini. True Gratitude, Joy Expand. Ketika Joy Expand katanya guys, artinya kegembiraan akan semakin kamu akan jauh semakin hari semakin gembira begitu. Berarti saat ini kamu sulit sekali untuk merasakan kebahagiaan atau kegembiraan dalam hidupmu. Dan alasan utama penyebabnya adalah no grace, no gratitude. Oke. Banyak orang yang pengen berada di posisimu saat ini katanya Scorpio. Moon lagi ya guys. Moonmu akan berubah menjadi the sun sebentar lagi ya. No matter what the situation is, tidak ada yang begitu-begitu saja di dunia ini Scorpio. Semuanya akan berubah. You don't need to worry. As a sort, it's the beginning guys. Ya, kesabaran aku lihat di sini. Oke, moving on. Something moving in your life. The Chariot, Devil. Oke. Di bawahnya The Page of Swords. Kayak ada keraguan-raguan atas sebuah penantian. Kamu menanti atau menunggu sesuatu, tapi kamu ragu guys mengenai penantianmu tersebut. Oke. The Chariot datang di sini kayak bilang you are moving right now, antara kamu terlepas dari kamu sadar atau tidak sadar, but you are still moving right now Scorpio sampai dengan 30 September 2024 ini, keluar dari The Devil. Dua Major Arcana datang di tengah dan di paling kanan atau immediate future.
Yang kamu tinggalkan nanti adalah toxicity, kemelekatan, ketergantungan, controlling, atau kamu mengendalikan orang mengendalikan kamu, kamu merasa terpenjara atau orang memenjarakan kamu, kayak kamu ngerasa ada orang yang mengikat kamu, something like that, atau situasi yang menyebalkan sekali yang dari beberapa waktu sebelumnya itu kamu hadapi dengan sangat sabar, itu akan segera berlalu katanya di akhir September ini, sebelum 30 September. Jadi ini lebih ke arah tugas aku ini menyuruh menenangkan kamu Scorpio, through gratitude, joy expand, untuk menikmati masa-masa terakhir the moon dalam hidupmu, siklus the moon terakhir dalam hidupmu, dimming the light atau masa-masa suram menjelang masuk ke masa the sun. Oke, akhirnya this is endingnya, kesabaranmu akan berbuah dan kemudian dimulai dari Oktober aku rasa kamu sudah mulai masuk ke masa the sun guys ya. Jadi kalau misalnya jualan sepi Ray, maka dari September ini, dari Agustus, dari Juli sepi jualanku, maka di Oktober akan mulai rame lagi. Atau misalnya kalau di kantor nyebelin banget Ray, maka dimulai dari Oktober akan kembali menyenangkan through gratitude, joy, expand ya. Atau misalnya hubungan aku dengan pacarku gelap banget Ray, gak jelas arahnya kemana, maka di Oktober akan segera ada kepastian arahnya mau kemana, putus atau nyambung, putus atau terus. Yang pasti sun itu akan selalu identik dengan aktif ya. Jadi kayak pasif lama dan itu boring, membosankan, tapi kamu berusaha untuk tetap sabar menghadapinya. Lalu Chariot membawa kamu keluar dari situ sebelum 30 September 2024 meninggalkan Devil situation. Kalah Devil ini aku lihat guys. Oke, dalam proses meninggalkan Devil ini, please make sure you are in positive vibes like joy gitu guys, karena memang penting sekali untuk spread the positive vibes every day. Untuk mendapatkan positive vibes itu hati orang harus senang guys, dan buat dirimu bisa menjadi senang Scorpio, because there's nothing you can do when two major arcana coming all at once. Ini di luar kendalimu ya. Jadi proses, bayangkan kayak naik bis guys, ada jalur yang serem banget, kiri kanan jurang, naik bis, itulah Chariot. Bis adalah Chariot, dan kemudian ini jalur memang harus dilewati, kiri kanan curam, but Chariot never failed guys. Bis itu dan supirnya tidak akan pernah jatuh ke jurang, karena Chariot tidak pernah menghancurkan orang. Oke, kamu hanya perlu jalani, syukuri sampai nanti lewat masa-masa mengerikan, jalur mengerikan kanan kiri jurang tadi. Sesudah itu akan kembali ke jalur yang normal katanya. That's the sign of the sun is coming to your life sebelum 30 September ini. Oke, itu aja yang aku punya untuk kamu Scorpio kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di readingan yang perlu kamu ketahui di sisa September 2024 guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya Scorpio. Thank you very much. Dadah guys.